Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadan, NPM 211-12-11-11-1125 dari kelas 1C, akan membuat video teknologi digital tentang korupsi kasus EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik KTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak tahun 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, pihak kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Imam, Ardi Naronggong, Markus Nari, Anang Sudiana, dan Setia Novanto. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto, sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Dalam perjalanannya, pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi mulai dari ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Novanto, bahkan penetapan ia sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Mariem di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus ini, tewasnya Mariem, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Terdakwa Setia Novanto mengaku telah membuat catatan khusus soal bagi-bagi uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Hal itu dikatakan Novanto seusai mendengar kesaksian Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin kemarin. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin kemarin, Novanto membantah tentang penerimaan jam tangan Richard Mille hingga perannya menagih fee kepada para vendor proyek. Namun Novanto mengaku telah mengantongi nama-nama para anggota dewan yang ikut menikmati duit korupsi KTP elektronik. Adalah masalah Andi melaporkan kepada saya soal masalah kemudian kepada anggota DPR. Ada dilaporkan, tapi nanti pada saatnya saya akan beritahu apa yang dilaporkan Andi pada saya dan siapa orang-orangnya. Itu sudah saya tulis dan nanti akan saya berikan kepada jaksa penuntut. Itu yang. Setelah melalui serangkaian proses, majelis hakim kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek pengadaan EKTP. Setiap tersangka mendapat vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka. Berikut adalah hukuman yang harus diterima oleh para tersangka. Yang pertama, Sugiharto. Atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar 2,314 triliun dan terbukti menerima uang sebesar 200.000 US dollar dari Andi Naronggong, Sugiharto jatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara 5 tahun dan denda sebesar 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Tersangka yang kedua yaitu Irman. Berdasarkan penyelidikan KPK dan hasil sidang, Irman terbukti menerima uang sebesar 300.000 US dollar dari Andi Naronggong dan 200.000 US dollar dari Sugiharto. Oleh karena itu, per 20 Juli 2017, majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikan hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Di samping itu, Irman juga wajib membayar uang pengganti senilai 500.000 US dollar dikurangi dengan 300.000 US dollar dan 50 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dipenuhi, harta benda Irman akan disita. Jika masih tak cukup, Irman wajib menggantinya dengan pidana 2 tahun penjara.
Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 22 Juni 2017. Yang ketiga, Andi Narogong dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017 berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta US dollar dengan harapan dapat meringankan vonis. Dan yang terakhir yaitu Setia Novanto jatuhi hukuman 16 tahun penjara sedikit lebih ringan dari tuntutan yang dijatuhkan JPU dan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar serta pencabutan hak politik selama 5 tahun dan di penjara sangat mewah seperti Hotel Bintang 5 yang tepat di Lembaga Permasyarakatan LP Sukamiskin Bandung. Baiklah, sekian hasil video teknologi digital tentang kasus EKTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.